Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, calon jamaah haji rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan manasik haji. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita bawa nanti, kita akan melaksanakan haji dan umroh sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan pulang kembali ke tanah air dengan menyandang haji mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kemarin tentang lempar jumroh. Gitu. Jadi lempar jumroh. Maka pada tanggal 10 Dzulhijjah, atau disebut dengan Idul Adha atau Hari Nahar, maka yang dilempar, jumroh yang dilempar itu adalah jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah. Padahal kita tahu jumroh itu ada 3, yakni Ula, Wusto, Aqobah. Itu dihitungnya dari Mina ke Mekah, Pak. Jadi dari Mina ke arah Mekah. Jadi yang pertama kita ketemu nanti itu karena di situ jalannya itu searah. Jadi yang pertama kali ditemui adalah jumroh Ula. Kemudian yang kedua jumroh Wusto. Kemudian yang ketiga baru Aqobah. Ada juga yang menyebut jumroh ula ini dengan jumroh shoghir, jumroh kecil. Kemudian wusto, kemudian kabir. Kabir itu Aqobah, jumroh besar. Berarti yang paling terakhir itu adalah paling besar. Maka ketika tanggal 10 Dzulhijjah, yang kita lempar adalah jumroh yang terakhir. Berarti kalau jalan, ketemu jumroh dilewati, ketemu jumroh lagi dilewati, baru yang dilempar adalah jumroh yang ketiga. Nah itulah jumroh Aqobah. Ada gambar-gambarnya Mas di jumroh. Kita lihat gambar-gambarnya jumroh. Ini biar jenengan nanti insya Allah paham di sini. Oke, kita tunggu. Jadi jumroh ula, wusto, Aqobah. Karena itu nanti tetap dari satu arah. Dan itu ada 5 lantai. Lantai bawah, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kemudian yang paling atas itu adalah lantai 5 atau di atap. Nah itu Pak. Ada yang tadi Mas, yang masih tadi gambar tadi. Nah ini yang paling ujung sana itu adalah ula yang paling sana. Nah jadi orang-orang itu kalau dari sini, kalau dari belakang jumroh itu naik yang ini Bu. Nah jalan ini, jalan itu baru ke umroh. Ini orang-orang yang dari belakang. Orang-orang yang dari Mina dari sana. Jadi Mina itu ada di sebelah atas. Mina ada di sebelah atas, kemudian Mekah ada di sebelah kiri. Nah, jumroh itu kalau dulu bentuknya tugu, tapi sekarang bentuknya sudah tembok. Jadi sangat gampang panjenengan nanti ya kalau melempar. Nah, yang paling atas sana, itu adalah jumroh ula. Kemudian yang kedua jumroh wusto. Yang ini jumroh wusto. Nah yang di tengah ini perantara aja ini.
Jadi yang di tengah ini perantara aja, yang paling bawah yang sini ini, nah ini baru akobah. Jadi jaraknya dari ula ke wusta itu pendek. Jaraknya dari jumroh ula ke jumroh wusta itu pendek. Tapi dari jumroh wusta ke jumroh akobah jaraknya lebih jauh. Gitu nggih. Jadi kalau melihat gambar ini sudah jelas berarti yang sana itu adalah ula, yang tengah wusta, yang ini cuma payung aja, ini bukan jumroh. Ya, yang ini adalah akobah. Nah, kalau melempar jumroh akobah tadi Bapak Ibu sekalian, kita menjadikan Mekah di sebelah kiri, Mina di sebelah kanan. Mekah di sebelah kiri, Mina di sebelah kanan. Bikin panah ke sini Mekah, Mas. Bikin Mekah ke sini Mekah. Nah, Mekah itu ke situ, Bu. Jadi kalau sholat menghadap ke kiblat, berarti ngadapnya ke situ. Panjenengan masih ingat posisi tawaf, Bapak Ibu? Posisi tawaf? Tawaf Ka'bah berada di sebelah kiri. Berarti kalau di sebelah kanan jelas salah, nggih? Jelas salah. Kalau Ka'bah di sebelah kanan berarti jenengan berlawanan arah. Berarti kalau kita tawaf Ka'bahnya di sebelah kiri, maka usahakan ketika melempar jumroh, Ka'bah juga berada di sebelah kiri. Gitu nggih? Ka'bah juga berada di sebelah kiri. Oleh karena itu kalau kita berjalan dari sana itu, Bu, dari atas, kalau kita berangkat dari atas, maka agar melemparnya itu Ka'bah berada di sebelah kiri, berarti ke arah sini atau ke arah sini? Ke arah. Jadi kita berangkat jalannya dari sana. Sana. Biar Ka'bahnya berada di sebelah kiri, berarti kita harus belok kiri. Gitu nggih? Karena kita jalannya dari atas sana, berarti belok kiri. Berarti kalau dari sini kasih warna hijau bisa, Mas? Warna hijau. Ini biar. Nanti biar tahu tempat afdal. Ini kasih. Kan kita jalannya dari sini kalau di sini. Nah, jalan dari sini. Ini berarti kan Ka'bahnya di sini. Berarti agar kita melemparnya itu dengan pundak kiri berada di arah di Ka'bah, berarti kalau di situ kita sebelah kiri ke sini. Kalau di sini berarti ke kanan. Betul nggih? Kalau dengan lemparnya di sini Ka'bah di kanan. Berarti dengan lemparnya dari kiri. Jadi lemparnya. Oke, gitu nggih? Nanti berarti lemparnya di situ. Jadi setiap melempar, maka hendaklah kalau melihat sisi kiri masih kosong, jenengan langsung masuk kiri. Gitu nggih? Ini satu. Kemudian yang kedua, jangan kemudian ketika langsung melihat Ka'bah itu langsung mau lempar. Jangan. Jenengan ambil ujungnya yang belakang. Karena biasanya yang di belakang itu lebih longgar dibandingkan dengan yang depan. Yang depan itu uyek-uyekan, Bu. Orang itu begitu nalurinya, begitu ngelihat jumroh akobah itu langsung melempar di situ. Padahal kalau kita bablas ke terus gitu perjalanannya, nanti masih dapat ujungnya akobah, itu di situ longgar dan kita bisa lebih kusuk ketika kita melemparnya, enggak desak-desaan dengan orang. Gitu nggih? Jadi perjalanannya seperti ini. Apakah itu di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3, di lantai 4, di lantai 5, itu yang penting ketika melempar Ka'bahnya berada di sebelah kiri. Ka'bahnya berada di sebelah kiri. Ada pertanyaan sampai di sini, Pak? Monggo silahkan. Oke. Pertanyaan bagus. Doanya mutlak, Pak. Jadi doanya itu doa apa saja boleh dibaca. Semakin panjang semakin bagus. Karena itu tadi Rasulullah doanya itu sepanjang bacaan surat Al-Baqarah. Jadi jenengan berdoa semakin panjang semakin baik. Doa yang jenengan apal di Indonesia niki
diucapkan di sana semua boleh Pak. Diulangi 3 kali ya boleh. Kalau ternyata masih kurang lama 3 kali, ulangi 7 kali enggak apa-apa Pak. Jadi di situ kita doa yang panjang. Gitu nggih? Enggak ada doa khusus yang ada di situ. Karena kalau di buku-buku itu nanti doanya ini gitu. Tapi yang sahih doa yang ditentukan itu hanya doa antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Selain itu doanya mutlak, doanya boleh apa saja. Oke, ada pertanyaan cukup sampai di sini ya. Nah, gambar selanjutnya Mas, nanti biar melihat jumrohnya dari dekat seperti apa jumroh. Nah, kalau seperti ini kelihatan ya Bu ya. Dari sana yang paling ujung berarti ula, wusta, akobah. Ula, wusta, akobah. Bentar, saya tak jelaskan di sini. Bapak Ibu sekalian, nih ya, ula, wusta, yang ini enggak. Ini ula, wusta, akobah. Yang ini tadi yang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara tenda yang buahnya ini, yang putih-putih ini tenda. Yang putih-putih itu. Kira-kira tenda jenengan di mana? Kira-kira tenda jenengan di mana? Tendanya jenengan itu di baliknya bukit ini Pak. Jadi bisa dibayangkan. Makanya saya bilang kalau dari tenda menuju ke jumroh itu sekitar 2 kilo, 1,7 sampai sekitar 2 kilo. Itu karena tendanya jenengan akan melewati terowongan ini Pak, 2 terowongan. Terowongan ini disebut dengan terowongan Mu'asir. Terowongan Mu'asir. Jadi terowongan Mu'asir itu, jadi jenengan akan lewat sini. Nah, maka kalau jenengan lewat jalur ini, nah ini berarti keluar dari terowongan ini, terus kemudian lewati jalur ini, kemudian naik ke atas, kira-kira jenengan nanti lempar jumrohnya di lantai 2. Karena ini sudah sudah kayak traffic lalu lintas itu Bu. Jadi kalau dari sana itu pasti nanti lantai 2, yang dari sini lantai 3, yang tengah-tengah di sini, yang ini lantai 1. Jelas yang ini lantai 1. Itu sudah dibagi-bagi, sehingga nanti nggak akan campur berdesak-desakan seperti zaman-zaman dahulu yang belum diatur. Ini insya Allah sudah sangat teratur. Nah itu. Maka kalau panjenengan itu maktabnya di sisa, ada yang lain maktabnya sisa. Ini sisa ya. Sisa itu di sini Bu, sini, terus kemudian nanti langsung ke kanan sini. Nah kira-kira segitu. Mungkin dari sisa sekitar 1 kiloan. Dari sisa 1 kiloan. Jadi lebih dekat ke sisa ketimbang ke tenda. Nah, itu monggo nanti masalah apa karena 3 hari kan di sana, tanggal 4 hari malam. Tanggal 10, 11, 12, 13. Di Mina itu 4 hari. Kalau nanti takbiyah berarti ditambah tanggal 8, 5 hari. Jadi cuma sehari yang ada di Arafah dan semalam ada di Musdalifah. Selebihnya ada di Mina. Gitu kan? Selebihnya ada di Mina. Maka kadang-kadang orang-orang yang dari sisa, kalau ke sana sisa, yang ke sini Aziziyah. Sampai apa kan? Sampai Ulon, sampai Witan gitu. Dan di sini Aziziyah. Nah, orang-orang Aziziyah biasanya juga pulang. Tapi kalau siang hari, karena kalau malam harus mabit di Mina. Karena sisa bukan Mina, Aziziyah juga bukan Mina. Yang namanya Mina itu nanti di sini ke atas. Makanya malam hari dia tetap harus mabit di Mina. Di Mina di mana? Apakah di tenda sana saya atau di saya tempatnya pokoknya saya nginep sama nginep gitu. Nanti paginya setelah subuh pulang lagi, ya enggak apa-apa. Ini gitu ya. Ini yang ada di Mina. Lebih jelas ini? Harusnya lebih jelas ini. Gambar-gambar ini. Kalau dulu saya nggak punya gambar jelas. Pokoknya berangkat ke Mekah itu bismillah budal ini. Itu modal saya pokoknya
bolak-balik kemana-mana gitu. Nah, ini mungkin yang masih muda ini jalan-jalan di sini. Jadi biar tahu sisa, kemudian Azizia dan lain-lain itu nanti. Yang paling deket-deket dengan itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas nggih? Insya Allah jelas. Oke, next Mas, gambar berikutnya. Oke, kalau ini berarti yang kiri itu ula apa akobah? Yang kiri? Yang kiri akobah. Yakin? Yakin? Salah ya berarti jawabannya ya. Nah, yang kiri adalah ula. Ula, wusto, akobah. Karena kalau yang jalan lingkar itu pasti Bu, apa namanya? Itu mulai dari awal. Gitu nggih, jalan lingkarnya itu mulai dari awal. Makanya nanti jalan berangkat dan jalan pulang itu berbeda. Jadi jalan berangkat dan jalan pulang berbeda. Ini untuk mengatasi agar tidak ada terjadi kontraflow gitu ya. Apa namanya? Sehingga lancar Pak itu. Begitu nanti jalan, ikut jalan lagi balik, jalan yang berbeda. Tidak lewat jalan itu lagi. Jadi insya Allah aman Pak. Jenengan mau ngelempar jam berapapun itu sebenarnya insya Allah aman. Karena mengikuti alur. Nggak akan arus balik lagi itu nggak akan gitu. Oke, berarti ini kiri ula, tengah wusto, yang kanan akobah. Nah yang ke sana itu Azizia. Nah Azizia itu loh Bu. Gedung-gedung ini Azizia semua ini Bu. Ini mulai dari sini, ini perempuan. Nah ini. Ini Azizia. Maka Azizia itu kalau ke sini lebih dekat. Dibandingkan dengan nanti yang ke sini, yang ketiga yang 20. Gitu nggih? Insya Allah jelas. Insya Allah jelas Mina, jenengan insya Allah jelas. Oke, next Mas. Nah ini jalannya sudah mulai ini. Begitu melihat Jamarot third floor, berarti lantai 3. Oh ini nanti akan tembusnya ke lantai 3. Tembusnya ke lantai 3. Gitu nggih? Pasti mulainya dari ula dulu. Ketemunya pasti di jumroh ula, kemudian jumroh wusto, baru jumroh akobah. Oke, next lagi Mas, lanjut. Ini gambarnya Mas Denny jelas ini. Oke, ini berarti lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, atas sendiri lantai 5. Oke. Nah, jumrohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jumrohnya seperti ini ya. Jadi bentuknya sudah tembok. Bentuknya sudah tembok. Berarti kalau jenengan melihat begini, maka jenengan ambil yang kiri. Ambil jalur kiri. Kenapa? Agar Ka'bahnya berada di sebelah kiri. Ambil kiri agar Ka'bahnya berada di sebelah kiri. Oke, next Mas. Nah, ini Bu, tembok. Jadi temboknya luas banget ini, Pak. Kalau dulu itu hanya tugu gitu, tapi sekarang itu udah tembok. Sehingga jenengan lempar di sini atau lempar di sana, cari yang longgar. Cari yang longgar. Oke, next. Nah, seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Ini kalau padatnya seperti ini, nggih. Temboknya ini jumrohnya itu seperti ini di atas ini. Nah, ini sumur. Dan beberapa ulama mengatakan bahwa lemparan itu tidak harus kena temboknya. Tapi cukup masuk ke dalam sumur. Maksudnya gimana, Pak? Masuknya dalam sumur itu. Hasil masuk ke sini. Karena kerikil itu akan gelinding sendiri sampai ke kerikil itu akan gelinding sendiri sampai ke ini. Maka kalau melihat seperti ini, yang ini berarti kanan, yang ini kanan. Kemudian kalau melihat ini berarti kanan kirinya di sini. Yang paling afdal berarti yang sebelah sini. Yang Ka'bah di sebelah kiri. Jenengan jangan lewat di sini. Jalan dulu ke sini aja. Yang di sini kosong. Yang di ujungnya sana itu kosong. Gitu nggih? Jadi taktiknya seperti itu kalau dalam kondisi yang padat seperti ini. Ada kondisi yang padat ini. Kebayang ini Pak? Kebayang ya? Kebayang. Nah,
Jenengan kalau lempar jumroh, kemudian yang lempar itu pakai kain ihram, berarti ini lempar jumroh apa Pak? Aqobah. Kenapa? Karena belum tahallul awal. Sehingga masih harus pakai ihram. Tapi kalau lempar jumroh sudah pakai baju, sudah pakai ini, berarti lemparnya sudah hari ke 11, 12, 13. Gitu, udah pinter-pinter ini. Sudah selesai manasiknya ini. Gitu ya. Jadi ini jumroh Aqobah. Oke, next Mas. Oke, seperti ini. Ya ini setelah ini sudah biasa ya. Jadi gambar-gambar lain bisa dipercepat saja, Mas. Jadi percepat. Nah, ini lemparnya. Setiap kali lemparan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. 7 butir kerikil. Kalau kita dititipi, karena ini boleh nitip Pak. Kita boleh nitip. Kalau kita dititipi, lempar dulu 7 untuk diri kita. Kemudian baru lempar 7 lagi untuk orang yang menitipkan kepada kita. Nah gitu. Ini untuk jumroh Aqobah. Oke, next. Nah seperti ini ya. Ya orang-orangnya seperti biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seru Pak. Kalau langsung ke sana jadi nanti seneng lah bertemu dengan orang-orang yang sangat banyak ini. Oke, next. Oke, ini yang dari atap kira-kira seperti ini. Nah, biasanya di situ nanti di ujungnya itu ada apa namanya? Yang terakhirnya itu yang kosong di ujung. Biasanya di depan itu juga ada askar-askar penjaganya. Sehingga nanti orang nggak ngumpul di situ. Oke, next, Mas. Udah habis ya? Oke, berarti jumroh selesai. Kembali ke tabel. Insya Allah paham nggih? Udah lihat gambarnya. Yang jelas usahakan yang paling afdol ketika melempar itu Ka'bah berada di sebelah kiri. Persis seperti posisi kita ketika tawaf. Kemudian melempar dengan 7 kerikil. Kemudian setelah itu baru orang yang menitipkan kepada kita, setelah itu baru minggir sedikit ke tempat yang lain untuk berdoa. Oke, kemudian menyembelih hadyu, kemarin sudah kita bahas. Kemudian mencukur rambut. Kemudian kalau masih kuat tenaganya ini menuju ke Mekah. Barang siapa yang sudah melakukan 2 dari 3, berarti sudah tahallul awal. Berarti sudah boleh pakai baju, sudah boleh pakai yang lainnya, kecuali berhubungan suami istri. Itu masih belum boleh. Oke, 5. Kemudian yang ke-6 Mas, kita menuju Mekah. Nah, sampai di Mekah, kita melakukan tawaf dan sa'i ifadhah. Kemudian sholat duhur dan asar berjamaah. Biasanya nanti dapat zuhur di sana, mengikuti imam di sana. Sholat asar juga di Mekah, mengikuti imam Masjidil Haram. Kemudian kembali ke Mina sebelum tenggelamnya matahari. Karena jenengan harus mabit di Mina. Bermalamnya itu ada di Mina. Nah mungkin kita menuju ke gambar Ka'bah Mas yang ada tawafnya. Saya ulangi lagi tawaf. Saya ulangi lagi pelajaran tawaf. Kemarin ketika kita umroh, manasik umroh yang dilakukan ada berapa? 5. Apa saja itu 5? 1. Ihram dari miqat. Nah, ihramnya itu apa isinya? Mandi, kemudian pakai wangi-wangian di badan, kemudian pakai kain ihram, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian ihlal labbaik Allahumma umrotan. Itu yang 5 kemarin ya. Nomor 1 ihram dari miqat.
Kemudian yang kedua, talbiyah sampai bertemu dengan Ka'bah. Kalau sudah ketemu dengan Ka'bah ngapain? Tawaf. Kalau sudah selesai tawaf ngapain? Sa'i. Kalau sudah selesai sa'i berarti ngapain? Tahalul. Selesai umroh. Umroh itu cukup segitu. Jumlah cukup segitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke mengulangi lagi tentang tawaf di Ka'bah. Tawaf dilakukan dari rukun, mulai dari rukun Hajar Aswad sampai ke rukun Hajar Aswad kembali. Dilakukan 7 putaran. 7 kali putaran. Berarti rukun Hajar Aswad mana? Nah, jelas ya. Ini yang ini juru rukun Hajar Aswad jelas. Yang sana rukun apa? Iraki. Kemudian yang nggak kelihatan rukun Sam'i. Yang kiri rukun Yamani. Oke, clear ya? Ini jelas, sangat jelas. Oke. Nanti gambarnya diganti Mas ya, dilanjutkan. Nanti hitungan kedua harusnya udah bisa jawab. Gitu ya, hitungan 1, 2 udah bisa jawab. Kalau belum jawab berarti masih belum tahu. Oke. Lanjut gambar selanjutnya Mas. Nah, yang kiri rukun apa? 1, 2, 3, 4. Yamani 5, 6, Hajar Aswad 7, 8, 9, 10. Ya suruh rukun apa? Rukun Sam'i 11, 12, 13, 14. Yang kiri 15. Rukun Iraki. Sampai 20 hitungannya, Bu. Ya. Yang kiri, kenapa rukun Iraki? Di atasnya ada talang emas. Berarti di bawahnya pasti Hijr Ismail. Gak usah kelihatan setengah lingkaran aja ada Hijr Ismail. Itu ada lampunya 3 itu, Bu. Ada lampunya 3 kelihatan? 1, 2, 3. Pasti Hijr Ismail. Berarti yang kirinya Iraki, yang kanan Sam'i. Apal ini, kalau sudah ini apal, selesai ini urusan tawaf menawaf ini. Urusan tawaf menawaf. Oke. Gambar berikutnya, Mas. Nah, yang kiri rukun apa? Nah, Iraki. Berarti udah 3 hitungan. Berarti sudah mulai bagus ini. 3 hitungan. Yang paling kanan rukun apa? Yamani. Oke, Yamani. Oke, next Mas. Rada dicepet nih berarti kalau sudah mulai pinter-pinter. Nah, ini rukun apa? Jenengan langsung ngangeli, Mas. Ini jenengan rukun apa, Pak? Yamani rada ngawur tapi bener. Rukun apa ini? Ini rukun Yamani, Pak. Karena ini rukun Yamani. Kenapa rukun Yamani? Nah, betul. Tidak ada Hijr Ismailnya. Tidak ada pintu Ka'bahnya. Tidak ada pintu Ka'bahnya. Gitu nggih? Tidak ada Hijr Ismail, tidak ada pintu Ka'bah. Berarti ada apa ini? Yamani. Pasti karena Yamani itu enggak ada. Gitu nggih? Karena kalau Iraki, kalau ini rukun Iraki, berarti harus ini ada Hijr Ismail. Kalau rukun Sam'i yang sini harus ada Hijr Ismail. Kalau Hajar Aswad, ya harus ada Hajar Aswadnya. Dan di sebelah sini harus pintu Ka'bah. Maka ini yang enggak ada apa-apanya, berarti rukun Yamani. Selesai, Mas. Urusan Ka'bah selesai. Apalagi, Bu, yang disusahkan? Sudah enggak butuh pembimbing ini. Memang semua harus jadi pembimbing, enggak boleh jadi pembimbing. Nggih, tuwab sunah. Mengelilingi, betul. Tetap ditutup dengan sholat 2 rakaat. Jadi 7 putaran sholat tawaf sunnah ya. 7 putaran, selesai putaran ke-7 tetap sholat 2 rakaat. Yang afdol di belakang makom Ibrahim. Tetap di situ. Gitu nggih. Jadi ini rangkaian tawaf sunnah itu seperti itu. Jadi ada
tawaf umroh, tawaf kudum wajib, kemudian ada tawaf sunnah, karena perbanyaklah tawaf di situ. Karena kita nggak bisa tawaf selain di Masjidil Haram, Bu. Gitu nggih, di Sragen nggak boleh tawaf ngelilingi RT gitu, nggak boleh. Jadi kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu yang dipakai untuk haji yang kita bahas. Tawaf ifadah. Oke, startnya dari rukun Hajar Aswad. Ini Mas Denny udah gambar bagus banget ini. Ini makanya kalau manasik kira dawa gitu saya menjelaskannya gamblang gitu. Tapi ini kita manasik kira uber-uberan ya tidak apa-apa lah. Jadi rukun Hajar Aswad. Nah, putaran 1 2 3. Putaran 1 2 3 ini yang untuk tawaf umroh ini ya. Maka yang laki-laki melakukan ramel. Apa itu ramel? Lari-lari kecil. Itu Pak. Jadi nanti kalau ada yang tawaf kemudian lari-lari kecil putaran ketiga, ini ngerti manasik ini. Ini ngerti manasik ini. Tapi kalau enggak, pokoknya aku melu pembimbing apa. Nah, ini manasiknya kurang ini. Gitu nggih. Jadi kita yang laki-laki melakukan lari-lari kecil. Seperti lari-lari di antara pilar hijau. Oke, kalau sa'i di pilar hijau di lembah kita lari-lari kecil. Catatannya untuk ibu-ibu tidak pernah ada lari-lari. Gitu nggih? Untuk ibu-ibu tidak pernah ada lari-lari. Tidak ada pernah lari. Jadi ibu jalan seperti biasa. Hanya laki-laki yang lari-lari. Ini ya, putaran 1, putaran 2, putaran 3. Selebihnya jalan seperti biasa. Oke, next Mas. Nah, baru kemudian setelah selesai kita sholat di belakang makom Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, kalau kondisinya padat, tidak mungkin jenengan sholat di sini. Kalau kondisinya padat, nggak mungkin jenengan sholat pas di depannya makom Ibrahim ini. Karena ini semua tempat untuk tawaf. Berarti jenengan harus minggir ke belakang, ke belakang, ke belakang. Dan biasanya haji nggak mungkin nggak padat. Haji itu selalu padat. Apalagi dibuka kuotanya 100% ini. Oleh karena itu nanti akan seperti ini Pak. Dan Bapak Ibu sekalian ingat, tidak ada syariat yang mengajarkan kita untuk mengusap-usap makom Ibrahim. Oke? Jadi nggak usah jilbabnya diusap-usap, nggak usah bajunya di usap-usapnya. Nggak ada tuntunan untuk itu. Karena kalau tidak ada tuntunan, berarti kita nanti dikhawatirkan tergelincir kepada perbuatan bid'ah. Dan kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dolalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Alih-alih kita itu mencari surga, kalau salah jalan bisa tergelincir ke neraka. Maka jangan seperti itu. Ini di makom Ibrahim, kemudian di Kiswah, ada nanti kalau bisa deket Ka'bah itu terus ngusep-ngusep kainnya Ka'bah, enggak ada Pak. Jadi yang ada syariatnya itu adalah mengusap rukun Yamani dengan tangan kanan. Kalau mau dekat, boleh dekat, berarti mengusap rukun Yamani. Rukun Yamani, Bismillahirrahmanirrahim. Udah, kemudian ganti doanya dengan Robbana atina fid dunya hasanah. Terus gitu. Kalau bisa mencium Hajar Aswad, tapi sulit. Kalau bisa mengusap Hajar Aswad, itu pun sulit. Kalau bisa pakai tongkat, maka mihzannya itu, yang pegangan tongkatnya itu, ditaruh ke Hajar Aswad, kemudian kita cium. Itu pun sulit. Maka di Hajar Aswad hanya yang keempat, caranya dengan istiqlam. Bismillahirrahmanirrahim, boleh dicium, boleh tidak. Gitu nggih? Lanjut. Monggo Bu, silakan. Istiqlam. Menggunakan satu tangan, menggunakan tangan kanan. Karena Rasulullah mengatakan, jangan engkau memulai tawaf seperti engkau memulai sholat. Jadi kalau
kita memulai sholat mengangkat kedua tangan. Tapi kalau tawaf kita cukup dengan satu tangan. Dan itu pun kita tidak menghadap. Karena biar Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Jadi cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya mana ya? Nah inilah. Contohnya seperti ini istiqlal. Karena di sana itu ada Hajar Aswad. Itu kasihan Bu yang jaga Hajar Aswad itu. Di bawahnya itu rebutan. Terus ini banyak orang gede-gede rebutan di situ. Nah yang kita cukup dengan melambaikan tangan kanan. Melambaikan tangan. Gitu nggih? Insya Allah begitu. Ada lagi silakan. Oke. 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 Oh, tiga nggih. Nomor 1 tentang menyentuh lain jenis tanpa sengaja loh ya. Yang kita bahas adalah tanpa sengaja. Kalau sengaja itu jelas dosa. Itu jelas dosa dan Rasulullah SAW lebih baik tanganku ini dipaku dengan dipaku daripada aku menyentuh ini. Dari maksudnya ini adalah menyentuh dengan tidak sengaja. Apakah ketika jalan kemudian tersenggol gitu nggih, tersenggol. Ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa menyentuh bersentuhan dengan lain jenis itu adalah membatalkan wudu. Karena perkaranya ini adalah membatalkan wudu atau tidak gitu kan. Ada ulama yang menyatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Dan ini dalilnya cukup panjang. Ketika dalam surat Aula Mastumun Nisa, ketika engkau bersentuhan dengan perempuan maka wudulah gitu kan. Maka berwudulah. Kalau tidak ada air maka bertayamumlah. Maka ini diartikan bahwa ini semuanya bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Ada ulama yang seperti itu. Sehingga kalau orang yang memegangi itu, maka ketika bersentuhan, maka dia harus memperbaiki wudunya kembali. Adapun ada yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan lain jenis itu tidak membatalkan. Karena ayat yang tadi itu, yang diharuskan wudu dan mandi itu bersentuhan diartikan dalam hal untuk berhubungan suami istri. Sehingga kalau berhubungan suami istri, maka harus wudu dan harus mandi. Harus mandi dan harus wudu. Karena ada dalil dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Rasul pernah mau berangkat sholat dan sudah mengambil air wudu, tapi beliau mencium istri beliau. Dan beliau tidak memperbaiki wudunya kembali. Berarti tidak memperbaiki wudunya kembali. Berarti bersentuhan dalam hal ini itu tidak membatalkan wudu. Ini ada beberapa ulama yang mengatakan demikian. Maka yang saya pegangi adalah saya lebih cenderung kepada pendapat yang bersentuhan tidak sengaja maka tidak membatalkan wudu. Bersentuhan dengan tidak sengaja maka tidak membatalkan wudu. Sehingga itu kita bisa masih terus melakukan tawafnya. Masih terus melakukan tawafnya. Karena kalau di sini kondisinya seperti ini, maka akan sulit kita untuk menjaga. Kecuali benar-benar yang perempuan itu pakai sarung tangan atau pakai apa gitu yang melindungi. Nah ini. Tapi kadang-kadang ada juga yang tersingkap macam-macam karena jalan dan lain-lain. Nah oleh karena itu maka yang saya pegangi adalah
bersentuhan tidak sengaja, maka tidak membatalkan wudhu. Baik bagi yang laki-laki maupun yang perempuan. Tapi kalau yang memegangi tadi itu bersentuhan itu batal, ya dia harus minggir dulu untuk memperbaiki wudhu, baru melanjutkan tawafnya lagi. Gitu nggih Bu ya? Ini sahabat. Terus yang kedua tadi, ketika tawaf di lantai 2. Ketika tawaf di lantai 2, kemudian sholat di belakang makom Ibrahimnya, nanti harus turun ke bawah atau cukup di lantai 2 gitu ya. Itu cukup di lantai 2. Asalkan di belakangnya, diutamakan di belakangnya makom Ibrahim. Kan kelihatan dari rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, tengah-tengah itu pasti makom Ibrahim di tengah-tengah itu. Ya sudah di belakangnya itu. Nah, cukup di lantai 2, lantai 3, tidak perlu turun ke pelataran bawah. Terus kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya, kalau orangnya gede-gede gitu ya. Terus kemudian kita gimana cara lurusannya? Meluruskannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Hajar Aswad di sana, maka nanti di kanan itu ada lampu berwarna hijau. Di kanannya itu ada lampu berwarna hijau. Berarti kalau jenengan sudah lihat Hajar Aswad, terus lampu warna hijaunya sudah segaris dengan kita, nah ya itu sudah di situ. Berarti kita sudah lurus dengan rukun Hajar Aswad. Paham ya? Nah ini Bu, lampunya berwarna hijau. Ini nggih. Gambarnya Mas Denny lengkap banget. Jadi kalau nanti di kiri jenengan sudah melihat Hajar Aswad, di kanan itu sudah melihat lampu hijau ini, wah ya sudah, ini berarti lurusannya itu adalah rukun Hajar Aswad. Dan kalau jenengan ada orang mulai banyak ngangkat tangan itu, ya berarti di situ itu. Yang ikuti aja, kita seperti itu. Gitu nggih, insya Allah gitu. Oke, 3 pertanyaan cukup. Tadi ada pertanyaan, silakan Pak. Nggih. Satu rombongannya gitu ya. Satu rombongannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti ada gambar yang seluruh pelataran Mas. Ya, ini seluruh pelataran. Pasti akan ada tempat-tempat kosong, Pak. Jadi pasti ada tempat-tempat kosong di sini. Nah ini lihat Pak, ini ada tempat-tempat kosong. Ini kan yang padat itu di seputaran Ka'bah gitu Pak. Nah nanti di sini, nanti begitu nih itu di sana itu ada makam Ibrahim. Berarti jenengan sholatnya di sebelah sana Pak ya. Yang ini rukun apa? Yang garis ini rukun Hajar Aswad. Betul. Yang garis ini rukun apa ini Pak? Yang ada garis ini. Garis kuning ini rukun apa? Hajar Aswad apa Yamani? Oh ya, bukan Hajar Aswad. Berarti jenengan udah bener. Berarti sudah pinter. Mau tak belokkan ke Hajar Aswad tetap ngayal rukun Yamani, berarti ngerti kan? Karena kalau enggak ngerti diayalin itu nanti balik. Oke, berarti ini rukun Yamani. Berarti sebelah sananya rukun Hajar Aswad. Berarti sebelah sananya ada makam Ibrahim. Pertanyaannya tadi, setelah sholat di belakang makam Ibrahim, kumpulnya gimana gitu kan? Nah, setelah sholat di belakang makam Ibrahim itu Pak, biasanya yang dilakukan adalah minum air zam-zam. Nah, minum air zam-zam letaknya di sana itu Pak. Yang di bawahnya hijau-hijau itu. Nah, hijau-hijau. Maka ketua regu dan ketua rombongan bisa ngomong setelah sholat nanti ketemu di sini ya, gitu. Di tempat yang hijau-hijau ini ya. Pokoknya tak tunggu di sini, monggo jenengan sampean sholat semua, gitu. Nanti bareng-bareng di sini. Jadi selalu ada tempat di sana, walaupun sepadat apapun, Oke, gitu. Sudah menjawab ya Pak ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Tawaf selesai ya Pak ya. Karena yang harus dibaca dalam tawaf itu hanyalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Waqina adzabannar. Hanya itu yang wajib. Selainnya bebas. Selainnya doanya adalah bebas. Jadi jenengan lepas setir bisa nggak di sini? Maksudnya lepas setir itu nggak usah nganggu kalung-kalung itu loh Pak. Jenengan sudah dibagi buku tebel sak kalung itu toh. Nah, kira-kira jenengan bayang nih lek kalungan itu bola-bali isine malah ngeyel karo ibuke. Iki putaran papat. Sik to, angel goleki putaran papat induan enggak ngerti. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya sudah ngalami, Bapak Ibu. Saya sudah ngalami. Jadi mending doa apa saja yang jenengan fahami dan jenengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti doanya khusyuk. Itu pasti doanya lebih khusyuk. Oke, kalau ini sudah berarti tawaf ifadah itu sama. Tawaf ifadah itu sama dengan tawaf umroh. Bedanya adalah sudah boleh menggunakan baju biasa. Kenapa? Karena sudah melempar jumroh akobah, sudah cukur. Berarti kita sudah nggak boleh ganti ikhramnya dengan pakaian batik. Sudah boleh. Berarti nanti tawaf ifadah ini sudah nggak pakai kain ikhram lagi. Clear nggih? Jelas nih nggih? Cara-caranya sama dengan tawaf umroh. Oke, maka setelah selesai 7 putaran, sholat juga di dua rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian minggir minum air zam-zam. Doanya apa Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu kembali ke rukun Hajar Aswad. Setelah itu kembali ke rukun Hajar Aswad, istiqlam terakhir kali, bismillahirrahmanirrahim, baru balik kanan menuju Bukit Sofa. Kita mau ngapa di Bukit Sofa? Sa'i. Sudah tahu Bukit Sofa? Ada yang tahu, ada yang belum. Ada yang tahu. Coba dibuatkan Mas, karena ini nggak urut jadi kita, nah ini Sofa, tulisan apa Pak? Safa, start. Berarti mulainya dari sofa. Di sini juga ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Ada 4 lantai. Ada 4 lantai ketika kita tawaf di sini. Nanti yang kita tunjukkan yang lantai dasar. Nah, ini Bukit Sofa batunya masih di dalam masjid seperti ini, Pak. Ini batunya. Tetapi jenengan sudah tidak bisa lagi naik ke sana. Kalau dulu ada yang bisa naik ke sana. Tapi karena banyak yang jatuh dan lain-lain, akhirnya diberi pengaman ini. Maka tidak boleh naik di situ. Maka jenengan ketika memulai sa'i, doanya adalah inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Ada di situ nggih? Ada di buku nggih. Nah, kemudian ketika naik Bukit Sofa mengucapkan inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang hafal? Ada yang enggak hafal? Kalau enggak hafal ya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Itu aja. Gitu nggih. Kalau panjang lebih bagus. Nah, nanti kalau nggak hafal ya buku cilik ya dibuka sedikit lah buku kecil itu. Kalau nggak nanti ada aplikasi ya. Kita punya aplikasi Bapak Ibu sekalian. Aplikasinya itu namanya Anajiah. Jadi di situ nanti doa-doanya ada di situ. Suara saya sementara. Doanya suara saya. Jadi tinggal dengerin, ngeklik, wah begitu naik sofa tinggal diklik gitu. Kemarin dipakai orang.
Dan itu nanti jenengan bisa bikin grup itu Pak. Bisa dibikin grup. Nah ketika nanti sudah jadi grup itu, nanti jenengan ada di mana itu ada semua di situ kelihatan di ininya. Jadi jenengan misalkan grupnya 10 gitu, oh yang satu masih ketinggalan tawaf, oh yang satu sudah selesai sa'i di marwah, yang satu masih di sofa, itu kelihatan orang 10 itu di mana. Saling lihat orang 10 itu posisinya di mana. Nah itu nanti ada aplikasinya. Mudah-mudahan nanti segera jadi ya. Nanti ini sebenarnya sudah di-download, tinggal kita aktifkan aja lagi. Oke. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian sampai di Bukit Sofa. Nah, di Bukit Sofa yang dilakukan adalah wukuf. Berarti kalau wukuf apa, Pak? Berhenti. Berarti berhenti, Pak. Coba kalau jenengan ikuti manasik-manasik haji itu. Yang dilakukan praktek-praktek itu, Pak. Bablas-bablas itu, Pak. Sofa bablas. Turun ya, nanti sampai Marwah, udah sampai Marwah, bablas lagi. Padahal ada wukuf di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah. Kemarin terakhir saya umroh 2019 atau 2022 November 2022 kemarin. Saya umroh, qadarullah ada mbah-mbah gitu. Mbah-mbah karena ngikuti mutawifnya kenceng, Pak. Kayak saya udah izin dengan pembimbing. Pak, nanti saya nggak usah dipedulikan gitu. Pokoknya nanti ketemu di mana gitu saja. Pokoknya saya nanti adalah dengan Bapak gitu. Karena saya pengen lama-lama di situ. Saya pengen lama tawaf. Saya pengen lama sa'i. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita sedang di tempat yang suci. Kalau jenengan haji nanti di bulan yang mulia. Kita dalam keadaan suci. Tempatnya suci. Kita dalam keadaan suci. Di hari yang mulia. Kenapa jenengan gak banyak-banyak berdoa? Itu adalah keuntungan. Beda dengan Sragen. Sragen mungkin saya suci. Tapi tempatnya tidak mulia. Lah di sana tempatnya mulia. Lah kenapa kita kok cepet-cepetan? Gitu nggak Pak? Kalau visi dan misinya pembimbing gimana Pak? Visi dan misinya pembimbing adalah semakin cepat saya membimbing, berarti semakin bagus bagi saya. Itu adalah visi misi pembimbing. Sukses nama betul ini? Sukses sebagai pembimbing. Tapi kalau jenengan sebagai jamaah, apakah semakin cepat itu semakin baik? Maka beda visi dan beda misi. Karena berbeda visi dan misi, maka sudah nanti ditunggu aja di Marwah Pak. Insya Allah saya datang. Sehingga mereka ketika sa'i Pak langsung bablas sofa, bablas. Wah cepet Pak. Jenengan putaran berapa? Saya udah putaran 4 Pak. Wah Masya Allah saya baru putaran 1. Dia sudah putaran 4. Akhirnya karena ada satu yang sepuh jatuh Pak. Terduduk nggak bisa. Udah Bu, jenengan nggak usah ikut-ikut situ. Jenengan melu kula mawon. Lah pripun Mas? Soalnya mengke teng sofa duduk. Sampai Marwah duduk lagi. Doa yang banyak. Doa lagi. Yang banyak, doa yang banyak. Habis itu jalan. Begitu ikut saya terus langsung wajahnya merah lagi. Karena tadi pucet Pak. Ngejar pembimbingnya. Karena nanti kalau saya nggak ngejar, saya piye, saya nggak iso gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Maka nanti jenengan jangan model visi dan misinya pembimbing, tapi jenengan model visi dan misinya jamaah haji. Jadi kalau bisa nanti ya narik orang. Loh kok bisa Pak? Ya saya udah manasik kok. Saya udah tahu ilmunya nanti. Ayo sama saya aja santai gitu kan. Siapa tahu orang yang jenengan tarik itu mabrur. Nah kalau yang jenengan tarik mabrur, Masya Allah.
mengarahkan orang yang hajinya mabrur, luar biasa, Bu. Lan jenengan iso ngarahne itu dari mana ilmunya? Dari saya. Wah, alhamdulillah saya entuk, enggak mengapa-ngapain saya di sana. Nah, dapat. Nah, itu yang saya harapkan. Nah, oleh karena itu, jadi nanti di sana begitu ngerti kenapa kok ngerti si ini sofa, ngerti marwah, lah gambarnya Mas Denny yang melihat saya, Mas Denny entuk juga. Nah, gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini menyebar kebaikan itu seperti itu. Nah, oleh karena itu di sofa berhenti. Kalau perlu duduk, duduk, Bu. Di pojokan enggak apa-apa. Di pojokan ini loh. Nah, itu di sana, di pojok sana. Jangan di tempat sini, di sini nanti pasti penuh orang. Di sini penuh. Jenengan ngambil di pojok sana, di pojok, duduk dulu menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Bacanya apa kemarin? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaza wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Hafal semua? Sebagian ada ini. Kalau sebagian pasti jenengan pasti hafal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pasti hafal, yakin saya. Ya sudah sampai di situ. Ulangi 3 kali. Diulangi 3 kali. Berarti Allahu Akbarnya berapa kali? 9 kali. Benar. Berarti Allahu Akbarnya 9 kali. La ilaha illallahnya 3 kali. Setelah itu ditambah doa apa saja, diulangi 3 kali, kata Rasulullah SAW. Setelah itu ditambah doa apa saja. Doakan orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apal, Bu? Apal. Ulangi 3 kali. Ulangi 3 kali. Doakan anaknya, Robbi habli minas sholihin. Ulangi 3 kali. Agak lama enggak itu, Bu? Lama. Ditambah sambil minum boleh enggak? Boleh. Jadi enteng apa mboten sak itu? Insya Allah enteng. Karena kita berhenti di sofa. Berhenti di marwah. Di tengah-tengah, di pilar hijau, baru kita lari-lari kecil. Yang laki-laki. Doanya Rabbik fir warham wa'fu watakarom watajawad amata'lam inaka na'lam malata'lam inaka antallahul a'azul akram. Itu kalau ngerti kabeh gitu ya. Kalau enggak ngerti ya Rabbik fir warham wa'fu Rabbik fir warham wa'fu apale telu. Lah apare siji? Rabbik fir Rabbik fir Rabbik fir Rabbik fir. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Udah itu, Bu. Gitu nggih? Jadi ini sudah lepas setir, enggak usah bawa apa-apa, jenengan khusuk, jenengan pasti akan bisa khusuk insyaallah. Oke, gitu nggih? Apalagi yang dipelajari? Selesai itu, besok berangkat. Boleh. Besok sudah bisa berangkat ini, Bu. Jadi udah apalagi yang di ini kan? Doa-doa, kemudian tempat-tempat jenengan sudah paham, maka mudah-mudahan jenengan nanti menggeret berbuat baik dengan jamaah yang lain. Ini pilar hijaunya seperti ini. Nah, di pilar hijau inilah yang bapak-bapak jalan cepat atau lari-lari kecil. Di pilar hijau ini lari-lari kecil. Nah, ini bapak-bapaknya lari-lari kecil. Ada pertanyaan sampai di sini, Pak? Jelas nggih? Jelas. Oke, next Mas. Berarti tawaf sudah, kemudian sa'i. Nah, menghitungnya sa'i itu dari sofa menuju marwah dihitung 1. Bapak sekalian ya. Jadi sofa marwah 1. Marwah sofa 2. Sofa marwah 3. Marwah sofa 4. Sofa marwah 5. Marwah sofa 6, sofa marwah 7 berakhir di marwah. Jadi mulai dari sofa berakhir di marwah.
Setelah itu baru kemudian balik lagi ke Mina untuk mabit. Balik lagi ke Mina untuk mabit. Oke, berarti masuk ke monggo silakan. Betul. Kalau bis sholawat nggak ada, Bu. Ya, taksi. Kita pakai taksi sendiri. Dan pakai taksi itu, Bapak Ibu sekalian, karena padatnya, kemungkinan turunnya tidak dekat dengan Masjidil Haram. Ya, berarti jalan. Kayak Cembreng persis lah pokoknya. Jadi kalau Cembrengnya lagi rame itu, jenengan nggak mungkin teng pabrik Mojo mriko. Jadi mungkin di perapatan Poltas udah turun itu sudah. Nah, berarti dari perapatan Poltas sampai ke Masjidil Haram berarti harus jalan kaki. Maka ada orang yang jalan kakinya itu bahkan dari jumroh itu sudah langsung disambung jalan kaki. Saya dulu tahun 2004 dengan berapa orang ya, kira-kira ada 8 orang, karena yang masih kuat dari 45 orang itu Pak, karena saya dulu itu waktu itu ketua rombongan. Saya ketua rombongan, nom dewe gitu, terus di Jokne tadi ketua rombongan ceritanya Pak. Nah dari 45 itu, maka yang masih merasa kuat fisiknya 8 orang bareng dengan saya. Bareng dengan saya, yang lainnya balik ke tenda. Yang lainnya balik ke tenda. Nah 8 orang itu kemudian jalan kaki Bu. Jalan 7 kilo. Berarti Sragen Bulu. Ya, sekitar Sragen Bulu. Sragen Bulu atau Duyungan situ ya. Sragen Bulu. Sragen Duyu. Jalan kaki. Jalan kaki mulai dari tempat jumroh sampai ke Masjidil Haram. Habis itu tawaf. Habis itu sa'i. Balik lagi. Selesai. Berarti saya sudah tahallul sani. Saya sudah tahallul sani. Karena tadi pertama udah tahallul awal, kemudian sudah tawaf dan sa'i ifadah, berarti sudah tahallul sani, sudah tahallul yang kedua. Dan tawaf dan sa'i ini bisa dilakukan tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, terus. Sampai nanti ketika kita mau berangkat pulang, baru tawaf dan sa'i masih boleh. Catatannya selama kita belum tawaf dan sa'i ifadah itu belum tahallul sani. Berarti belum boleh hubungan suami istri. Ini paham ya Pak? Ini biar tahu hukumnya sehingga tidak kita jangan menggampang-gampangkan tawaf ifadah dan sa'i ifadah ini. Sehingga kalau misalkan tanggal 10 misalkan langsung masih bisa, ya wis langsung enggak apa-apa. Ini biasanya ibu-ibu yang mulai mendekati menstruasi. Nah, biasanya langsung ngejar, ayo Pak, saiki engko selak sesuk aku enggak bisa keburu menstruasi, nanti nunggunya lama gitu ya. Biasanya seperti itu siklusnya. Kemudian kalau tanggal 10 masih rodok kesel, bisa tanggal 11. Masih kesel lagi tanggal 12. Tanggal 12 saya kesel, wah iki jane istirahatnya ini. Mudah-mudahan sudah tanggal 13 itu sudah sekaligus lempar jumroh, habis itu pulang, tawaf, sa'i selesai, itu pun juga bisa sekali jalan. Itu juga bisa sekali jalan. Oke, ini kembali ke Mina sebelum matahari terbenam. Jadi tetap sebelum matahari terbenam, karena mabit itu setelah tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari. Terbitnya matahari itu namanya mabit. Oke, nomor 6 selesai. Tanggal 10 Dzulhijjah, tinggal nomor 7. Jadi nomor 7 itu adalah tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13. Yang dilakukan pertama tentu tetap sholat subuh. Kemudian melempar jumroh untuk tanggal 11, 12, 13 itu afdolnya setelah masuk waktu duhur. Tapi sebelum sholat duhur. Itu Pak. Ini dalilnya
adalah ketika itu Rasulullah SAW dan sahabatnya itu sudah sampai di tempat jumroh sebelum duhur. Berarti matahari masih di timur. Nah, kemudian Rasul tidak melempar. Rasul tidak melempar, menunggu sampai matahari tergelincir ba'da zawal. Jadi kalau matahari tepat di tengah-tengah, itu nggak boleh sholat, nggak boleh ini. Nah, kemudian kalau matahari sudah gelewar, tergelincir ke barat, nah itu baru beliau melempar jumroh. Yang dilempar adalah jumroh ula, wusto, akobah. Lengkap. Berarti butuh berapa kerikil? 21. Butuh 21 kerikil. Gitu nggih? Itu yang dilakukan setelah masuk waktu duhur tapi sebelum sholat. Jadi sholat dulu apa melempar dulu? Melempar dulu baru sholat. Melempar dulu baru sholat. Tata cara melemparnya, melempar jumrah ula dengan tetap Ka'bah berada di sebelah kiri, berarti jenengan lewatnya kiri terus nih. Dengan 7 batu lemparan. Kemudian setelah selesai berdoa. Setelah selesai berdoa. Jadi minggir berdoa. Kemudian melempar jumroh wusto dengan 7 lemparan. Setelah selesai berdoa. Kemudian melempar jumroh akobah 7 lemparan. Setelah selesai pergi. Tidak berdoa. Tata caranya beda nggih dengan yang hari pertama tanggal 10. Kalau tanggal 10 hanya jumroh akobah saja dan berdoa. Tapi kalau tanggal 11, 12, 13, maka yang dilempar, ula dilempar berdoa, wusto dilempar berdoa, akobah dilempar tidak berdoa langsung balik. Kemudian baru sholat duhur. Baru kemudian sholat duhur. Kemudian setelah itu baru kembali ke Mina, sholat asar 2 rakaat. Baru kemudian sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian sholat isya 2 rakaat dan mabit bermalam. Mabit bermalam. Nah, untuk yang melakukan nafar awal, jadi apa nafar awal itu? Pulang duluan. Maka tanggal 12 sudah boleh pulang. Tanggal 12 sudah boleh pulang. Catatannya sebelum maghrib sudah harus keluar dari Mina. Kalau maghrib belum keluar dari Mina, berarti masih dihitung mabit. Masih dihitung bermalam. Gitu nggih? Jadi kalau mau nafar awal, maka begitu maghrib itu sudah harus di luar Mina. Harus di luar Mina. Maka yang nafar awal melempar ula wusto akobah berapa kali? Yang nafar awal, yang pulang tanggal 12, 2 kali. Yang pulang tanggal 12 berarti melemparnya ula, wusto, akobah cuma 2 kali. Yang pulang tanggal 13, nafar sani, maka 3 kali. Lebih afdol yang pulang tanggal 13. Panjenengan nanti mau pulang tanggal 12 nopo tanggal 13. Walaupun teman-temannya pulang tanggal 12, jenengan pulang tanggal 12 nopo tanggal 13. Nah, ini Pak agak susah saya, Pak. Ini agak susah. Gitu, karena malam tanggal 13 itu Pak sepi. Orang Indonesia udah pada pulang semua itu, Pak. Wah, saya itu sak tenda tak nggo dhewe itu. Jadi satu tenda pakai sendiri. Oke, tadi ada pertanyaan, Mas silakan. Ada yang difasilitasi, ada yang tidak. Ada yang difasilitasi, ada yang. Alhamdulillah saya termasuk yang difasilitasi dulu ya. Karena mungkin saya rodok ngeyel gitu ya. Di antara yang ngeyel itu saya. Karena saya disuruh ngelempar pagi, saya juga nggak mau. Jadi saya ngelemparnya tetap jam setelah masuk waktu duhur. Dan alhamdulillah Pak bisnya itu nungguin Pak. Masya Allah luar biasa.
Jadi dulu saya di Maktab 61 itu, mudah-mudahan pemilik maktab itu diberi pahala yang besar gitu ya. Jadi saya, Pak, saya beserta rombongan tetap nanti melemparnya jam 12. Setelah nanti tergelintir matahari, setelah melempar, baru saya balik lagi ke tenda sini. Kemudian sholat duhur, baru pulang. Ditunggu Pak, sampai bisnya itu. Masya Allah, luar biasa. Itu yang baik Pak. Tapi kalau enggak, enggak ada fasilitas, ya pulang sendiri saja enggak apa-apa. Insya Allah sudah tahu. Apalagi disisa. Sisa itu tinggal 1 kilo Pak. Sisa itu tinggal 1 kilo. Nanti kalau sudah ada pengumuman di mana tempat hotelnya dan lain-lain, silahkan share hotelnya apa di grup. Nanti kita tunjukkan rute-rutenya. Rute ke Masjidil Haram seperti apa, rute ke Jumroh seperti apa, rute ke tenda seperti apa. Nanti silahkan. Nanti setelah ini, nanti kita sudah belajar secara detail sesuai dengan jadwal perjalanan panjenengan semua. Mungkin itu sudah masuk waktu maghrib, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.